Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadha faslun fi arkanis shalah. Faslun ay hadha tegese utawi iki iku faslun ana fasal suci. Fi arkanis sholati kang tetep ing dalem jelasno pira-pira rukun-rukune salat. Yakni dan juga aywa sunaniha, sunah-sunah salat. Wa taqaddama lan wis dhisik apa makna sholati, apa maknane salat. Lugatan ing dalem cara basa wa syar'an lan ing dalem cara syara'. Jadi fasal ini sudah menjelaskan tentang rukun-rukun salat. Begitu pula nanti disebutkan sunnah-sunnah salat. Dan makna salat sudah disebutkan kemarin di dalam bab kitab shalah, baik dalam pengertian bahasa dan juga syara'. Wa arkanus sholati utawi pira-pira rukun-rukun salat iku tsamaniyata asyara ana 18. Ruknan apane rukune. Rukun-rukun salat ini di dalam kitab ini ada disebutkan 18. Nah, ada yakni di sini menyebutkan, karena di sini menyebutkan tumakninah satu persatu. Kalau tumakninah disebutkan cuma satu saja nanti 14. Ahaduha utawi sijine tsamaniyata asyara iku an-niyatu, niat. Pertama yang harus dilakukan rukun-rukunnya salat itu harus niat dulu. Wahia utawi maknane niat iku qasdu syai'i nejo suci-wici muqtarinan hale bebarengan bifi'lihi kelawan penggawean syai'. Bifi'li kelawan ngelakoni syai'. Niat yaitu bertujuan terhadap sesuatu bersamaan disertakan dengan pada saat awal melakukan sesuatu tersebut. Wa mahalluha utai panggonane niat iku al-qalbu, iku ati. Sudah maklum yang namanya niat berarti ada di dalam hati. Karena kata-kata qasdu bertujuan, ada qasdu itu berarti dalam hati. Fa in kanat mukalamun ana apa as-shalatu, salat iku fardhon, salat fardu. Wajaba mung wajib apa niyatul fardhiyati, niat bangsa kefarduan. Wa qasdu fi'liha lan nejo nglakoni fardhiyah, ya salat fardhiyah. Wa ta'yinuha lan nertentokno salat fardhiyah. Min subhin bayane nyontone fi'il shalah, ya fi'il shalah, salat fardhiyah maksudnya. Bayane ta'yin min subhin nyatane salat subuh au zuhrin utawa salat zuhur, masalan kelawan umpamane. Au karatu tawalamun ono apa as-shalatu apa salat iku naflan salat sunnah. Sifate naflan dzata waqtin kang duweni waktu, karatibatin kaya salat ratiba, salat sunnah rutin ajeg. Au dzata sababin utawa salat sunnah kang duweni sabab, kal istisqai kaya salat istisqa. Wajib mung wajib apa qasdu fi'lihi nejo nglakoni nafal. Wa ta'yinuhu lan nentokno nafal. La niyatun nafliyati, ora kok wajib niat bangsa kesunahan. Niat bangsa kesunahan. Jadi kalau sholat fardu nanti yang wajib niat itu adalah niat fardiyah, yaitu fardhon. Qasdul fi'li berarti usalli. Kemudian ta'yin itu yakni adalah seperti ta'yinus shalah,
Sholat subuh, macam-macamnya sholat itu nanti ditentukan. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kalau sholat sunnah berarti nanti sholat sunnah yang mempunyai waktu seperti sholat rawatib, sholat sunnah rawatib, atau sholat sunnah yang memiliki sabab seperti istisqa, maka yang wajib diniati yaitu adalah qasdul fi'linya, yaitu usolli wa ta'yinuhu, dan juga menentukan sholat sunnah tersebut, yaitu seperti duha, usolli al-duha, usolli qabliyah, usolli ba'diyah, usolli istisqa. Tidak wajib niat nafliyah, sunnatan, tidak wajib. Wathani utawi rukun kang nomor pindho, utawi kang nomor loro, rukun kang nomor loro iku al-qiyamu ku ngadeg, ma'al qudratin dalam sertane mampu kuwasa alaihi ing atase qiyam. Rukun yang kedua yaitu adalah berdiri bila mampu. Fa in ajaza muqallamun apes ora mampu maksude. Sapa musalli, sapa syakhs anil qiyami saking jumeneng, saking ngadeg, kok ada muka lungguh sapa syakhs. Kaifa hale kaya apa tingkae syaa karep sapa syakhs. Waquduhu utawi salat utawi lungguh syakhs muftarishan hale lungguh iftirash iku afdalu luweh utama. Jadi kalau rukun yang kedua itu adalah harus mampu, harus berdiri ya, harus berdiri bila mampu. Tapi kalau tidak mampu berdiri maka dia boleh duduk bagaimanapun caranya. Tapi lebih utama duduknya, caranya itu duduk iftirash. Duduk iftirash berarti dia caranya seperti duduk julus bainas sajadatain, yakni duduk iftirash yaitu yang kaki kiri telapak kaki yang kiri nanti dibuat duduk bokong, kemudian yang kanan nanti ditegakkan dengan menegakkan dirijinya nanti dibetalkan sedikit, seperti itu caranya iftirash. Wasalisu tayurukun kang nomor 3 iku takbiratul ihrami, takbiratul ihram, ini baca Allah Akbar. Fayata'ayyanu muqaddati tertentu alal qadiri, fayata'ayyanu al-qadiri bin nutqi biha ayyaqula Allahu Akbar. Fayata'ayyanu muqaddati wajib ain, jadi tertentu al-qadir ing atase wong kang mampu bin nutqi kelawan ngucapno biha kelawan takbiratul ihram, apa sing wajib, apa sing tertentu, apa ayaqula arab yen to ngucap sapa al-qadir Allahu Akbar ing ucapan Allahu Akbar. Di sini di dalam membaca Allahu Akbar, di sini ini nanti sudah ada di dalam keterangannya. Fala yasumu qa, fa-nya fa tafra ya, berarti fala yasumu la mungqa, maka dari itu fala yasumu qa ra'sa apa ar-rahmanu akbaru, apa lafat ar-rahmanu akbar, ngucapno ar-rahmanu akbar, wa nahbuhu lan sepadane ar-rahmanu akbar. Wala yasihu lan ora sah fiha ing dalam takbiratul ihram apa taqdimul khabari, apa dhisikno khabar alal mubtada'i ngarekno ing atase mubtada. Kakaulihi kaya ucapane kaya ucapan musolli akbarullahu ing ucapan akbarullahu. Jadi di dalam ini tidak boleh pertama menggunakan lafadz yang bukan jalalah seperti ar-rahmanu. Tidak pakai lafadz Allah tapi pakai ar-rahman, tidak sah. Juga ketika mendahulukan khabar akbarullahu, akbaru menjadi khabar, Allahu menjadi mubtada, ini juga tidak diperbolehkan. Ini kalau melakukan hal seperti ini maka sholatnya tidak sah. Juga nanti ada penjelasan bahwasanya di dalam
baca takbir ini tidak boleh ada pemisah, tidak boleh ada yang memisah antara Allahu dan Akbaru. Tidak boleh ada pemisah dengan syarat pertama menggunakan adatut ta'rif. Boleh saja kalau pakai adat al-mu'arifah. Allahu al-akbaru. Semisal. Juga boleh nanti memakai sifat, tapi sifat yang tidak sampai panjang, tidak boleh panjang. Sifat ini sepertinya Allahu al-jalilu akbaru, seperti itu. Waman utawi sapane wong iku ajaza lamun apes sapa man, ora mampu maksudnya. Anin nutqi saking ngucapno biha kelawan takbiratul ihram. Allahu akbar. Bil arabiyati kelawan nganggo bahasa Arab. Tarajjama mungka narjemah sapa man anha saking takbiratul ihram bi ayyi lughatin kelawan endine basa syaa karep sapa man ajaza wala ya'dilu lan ora kena pindah ora kena ngaleh sapa man anha saking arabiyah takbiratul ihram takbiratul ihram ila zikrin maring zikir akhara kang liya. Ya, maka ketika seseorang tidak mampu mengucapkan takbiratul ihram memakai bahasa Arab Allahu Akbar, caranya nanti dia boleh memakai bahasa apapun yang ia mau, yang ia bisa menerjemah artinya. Dan tidak boleh berpindah dari takbiratul ihram memakai zikir yang lain, tidak boleh. Watajibulan wajib apa qarnun niyati barengaken niat bitakbiri kelawan takbir. Wajib wajibu ya. Lan wajib apa qarnun niyati barengaken niat bitakbir kelawan takbir. Wa amman Nawawi, jadi caranya lafaz Allahu ketika sudah mengucapkan takbir Allahu itu di dalam hati sudah niat ingin sholat. Wa amman Nawawi lan anapun utawi Imam Nawawi fakhtara mungko iku milih sapa An-Nawawi al-iktifaa ing ngalap cukup bil muqaranati kelawan muqaranah kelawan bebarengan al-urfiyati kang bangsa kebiasaan. Bihaitsu yu'addu kelawan sekirane diwilang-wilang urfan ing dalam cara adat, dalam cara biasaan, apa annahu sak temene musalli iku mustahdirun kang amrih ngadirno li sholati maring salat. Menurut Imam Nawawi memilih pendapat yang mengatakan cukup hanya muqaranah urfiyah. Yakni muqaranah urfiyah itu sekiranya ketika membaca takbir di dalam hati dia itu sudah menghadirkan sholat menghadirkan sholat di dalam hatinya, qasdus sholah di dalam hati itu sudah istihdar al-urfi. Ada yang nanti namanya muqaranah selain urfiyah, yakni namanya adalah muqaranah haqiqiyah. Muqaranah haqiqiyah itu nanti berarti ketika baca takbir Allah takbir, seorang musolli harus menggambarkan praktik sholat mulai dari awal sampai akhir. Itu namanya muqaranah haqiqiyah. Niat dengan cara menggambarkan praktik sholat mulai dari awal sampai akhir salam. Itu namanya muqaranah haqiqiyah. Hal ini tidak seperti itu. Menurut Imam Nawawi cukup dengan muqaranah urfiyah. Warabi'u tawi rukun kang nomor 4 iku qiraatul Fatihati maca Al-Fatihah.
au badaliha utawa gantine al-Fatihah. Liman kedue wong la yahfadzu kang ora hafal sapa man ha ing al-Fatihah. Fardhon anane salat iku fardhon fardu kanat ana apa as-salatu salat au naflan utawa iku salat sunnah. Yang nomor 4, rukun yang nomor 4 yaitu membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah, harus baca Al-Fatihah karena di dalam hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat yang sah, tidak sah salatnya bagi orang yang tidak membaca Fatihatul kitab, yakni surat Al-Fatihah. Baik itu imam, baik makmum, baik munfarid, salat sendiri wajib membaca Al-Fatihah. Baik salat fardu maupun salat sunnah tetap harus baca Al-Fatihah. Bila tidak bisa membaca Al-Fatihah karena tidak hafal, maka nanti membaca badalnya, pengganti dari surat Al-Fatihah tersebut. Seperti 7 ayat yang lain atau 7 macam zikiran atau doa. Wa bismillahirrahmanirrahim utawi lafadz bismillahirrahmanirrahim iku ayatun iku siji ayat minha kang tetep setengah saking Al-Fatihah. Sifat ayat kamilatun kang sempurna. Jadi soalnya ada pendapat banyak sekali. Ada yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim ini bukan termasuk ayat Al-Fatihah. Seperti itu. Tetap kalau baca Al-Fatihah nanti 7 ayat. Pendapat yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim ini termasuk ayat dari Al-Fatihah, berarti lafaz bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Tapi kalau pendapat yang mengatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk ayat dari Al-Fatihah, berarti surat Al-Fatihah ini tetap 7 ayat dengan menjadikan lafaz siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ini menjadikan lafaz siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ini nanti dijadikan ayat lain. Terus ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini ayat lain lagi seperti itu. Ini khilaf ulama. Imam Syafi'i mengatakan termasuk ayat sempurna dari Al-Fatihah. Waman utawi sapane wong iku asqata lamun guguraken sapa man, gugurna sapa man minal fatihati saking surat Al-Fatihah harfan ing sak huruf au tasdidatan utawa ing tasdid au abdala utawa ganti sapa man harfan ing huruf minha kang tetep setengah saking Al-Fatihah diganti biharfin kelawan huruf liya lam tasihha mungko ora sah apa qiraatuhu apa wacanane man wala sholatuhu lan ora sah apa salate man in ta'ammada lamun jarak sapa man. Ini jadi kalau seseorang yakni tidak membaca satu huruf atau tasdidan lah semisal yang ada pada surat Al-Fatihah atau mengganti huruf Al-Fatihah sendiri satu huruf pun, maka nanti sholatnya tidak bisa sah sholatnya. Yakni abdallah harfan ini harfan huruf yang sekiranya merubah makna dzatiyah dari lafaz tersebut. Nanti seperti itu, nanti gak boleh. Kalau bacaannya tidak sah, maka sholatnya pun nanti tidak sah bila tidak mengulangi. Itu. Wa illa lamun ora ta'ammada, tidak menyengaja kesalahan sahwun semisal
Wajaba mongko wajib alaihi ing atas man apa i'adatul qiraati baleni wacanan Fatihah. Jika tidak sengaja terus sadar maka wajib mengulangi bacaan Fatihah. Wajibulan wajib apa tartibu apa ngruntutna al-Fatihah qiraatul Fatihah. Bi ayyaqra'a gambarane tartib bi ayyaqra'a gambare Arab yen maca sapa man sapa musalli ayatiha ing pira-pira ayat al-Fatihah ala nazmiha ing atase susunane al-Fatihah al-ma'rufi kang dikaweruhi. Wajib nanti di dalam surat al-Fatihah harus tartib bacaannya. Tartib yakni sesuai dengan susunan-susunan surat di dalam Al-Qur'an. Wajibulan wajib aidan halimane apa mualatuha apa nuline Al-Fatihah. Ayat contohnya mualah nuli harus mutabaah. Bi ayyasila gambari Arab yang sambung apa ba'du kalimatiha sebagian pira-pira kalimat Al-Fatihah disambung bi ba'din kelawan sebagian liya min ghairi faslin saking tanpa pemisah illa bi qadri tanafusi kejaba kelawan kadar ambekan. Wajib di dalam surat Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah dalam sholat harus mualah, yakni berturut-turut tidak boleh dipisah. Contohnya yaitu sebagian kalimat dari Al-Fatihah harus sambung dengan sebagian yang lain tanpa pemisah. Kecuali pemisah berupa kadar nafas, kadar untuk mengambil nafas. Fa in takhallala muqallamun nyelani apa zikru apa zikir baina muaratiha ing dalam antarane nuline al-Fatihah qata'a bisa megot apa zikir ha ing al-Fatihah illa ayata'allaqa gambare Arab yenta gumantungan apa zikru apa zikir bi maslahati sholati kelawan maslahati salat. Contohnya maslahati shalah kata minil makmumi kaya maca amine makmum fi asna'i fatihatihi ing dalam tengah-tengah maca Fatihah makmum li qiraati imamihi krana maca wacanan Fatihah imami makmum fa innahu mungqasa temene zikir li maslahati shalah iku layak ta'u ora bisa megot ora bisa mutus apa zikir bimaslahati shalah al mualata ing nuli. Jadi ketika di sela-sela zikir yang lain di antara mualahnya Al-Fatihah tidak sambung, sebagian kalimat tidak disambung di sela-sela dengan zikir semisal, maka zikir tersebut dapat memutus mualahnya Al-Fatihah. Kecuali zikir tersebut berhubungan dengan maslahatan sholat. Contoh adalah yang berhubungan dengan kemaslahatan sholat, membaca amin, seorang makmum membaca amin di tengah-tengah membaca Al-Fatihahnya, membaca amin Fatihah dari imam ketika selesai. Maka zikir seperti ini seperti membaca amin bagi makmum tidak sampai memutus mualahnya. Jadi berarti fa in dakhallala az-zikru ba'ina mualatiha qata'a maqad apa zikir ha ing mualah. Ha baliknya rujuk kepada mualah bukan ke Fatihah. Artinya biasa-biasa saja, ke Fatihah juga bisa. Yang paling enak rujuknya ha ini ke mualah. Ketika seperti itu maka tidak sampai memutus mualahnya. Mualah ini berturut-turut harus terus sambung. Wa man utawi sapane wong iku jahila lamun bodoh, lamun ora ngerti sapa man Al-Fatihata ing wacanan surat Al-Fatihah wa ta'adzarat lan dadi angel dadi repot apa Fatihah alaihi ing atase man li adami muallimin krana ora anane wong sing ngucal, wong sing ngajar, masalan kelawan umpamane wa ahsana lan bagusi sapa man ghairaha ing saliyane Al-Fatihah minal Qur'ani saking Al-Qur'an yakni ayat-ayat Al-Qur'an
wajaba muka wajib alaihi ing atase man apa sab'u ayatin apa pitu pira-pira ayat. Bila seorang ini memang tidak tahu bacaan Al-Fatihah dan memang yakni wata'adzarat alaihi, yakni sulit baginya untuk mempelajari Al-Fatihah karena tidak ada mu'alim, semisal tidak ada pengajar di situ di daerah tersebut semisal, dan tapi dia bisa membaca selain surat Al-Fatihah, yakni ayat-ayat lain semisal, maka baginya wajib membaca 7 ayat. Wajib baginya untuk membaca 7 ayat. 7 ayat yang ada di dalam Al-Quran. Sifate sabu ayat mau mutawaliyatin kang nuli-nuli. Iwadon halida diganti anil fatihati saking surat Al-Fatihah. Au mutafarriqatin utawa kang bisa-bisa. Nah, ini membaca 7 ayat tersebut baik yang berturut-turut artinya satu paket sebagai ganti dari Fatihah, atau ayat di atas pisah-pisah, semisal ambil satu ayat dari Baqarah, satu ayat dari Ali Imran dan seterusnya. Ini namanya ayat yang mutafarriqah. Tidak apa-apa kalau memang tidak tahu. Fa in ajaza kalamun apa sopaman anil Qur'ani saking maca Al-Qur'an ata mungkonakani sopaman bi dzikrin kalawan dzikir liya dikiran dzikir badalan hale diganti anha saking Al-Fatihah bihaitsu la yanqusu kalawan sekiranya ora kurang apa dzikir an hurufiha saking pira-pira hurufi Al-Fatihah. Jika memang tidak mampu membaca Al-Fatihah, maka caranya diganti dengan dzikir. Sekiranya dan dzikir tersebut syaratnya tidak boleh kurang dari huruf-huruf Al-Fatihah. Fa illam yuhsin mungkalamun ora bisa bagusi sapa man Qur'an ing waca Al-Qur'an. Wala dzikranan ora ing dzikir waqafa mungko ngadeg sapa man qadrul Fatihati kelawan kadar maca Al-Fatihah. Jika memang tidak mampu membaca ayat satu ayat pun, yakni semisal dia memang tidak bisa baca ayat-ayat di dalam Al-Fatihah, dalam Al-Quran, wala dzikran, dan juga tidak bisa membaca, tidak hafal zikiran, tidak bisa baca zikiran semisal, maka cara praktik terakhir adalah wukuf qadral Fatihah. Wukuf qadral Fatihah itu ini adalah berdiri sesuai masa kadar bacaan Al-Fatihah. Wa fi ba'dhin nusakhiran ikut tetap ing dalam sebagian pira-pira tulisan naskah kitab matan utawi dawuh wa qiraatul Fatihati ba'da bismillahirrahmanirrahim wa hiya ayatun minha. Lafaz wa qiraatul Fatihah ila akhirih. Wa qiraatul Fatihati lan maca surat Al-Fatihah ba'da bismillahirrahmanirrahim ing dalam sause ayat bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya utawi bismillahirrahmanirrahim iku ayatun iku siji ayat minha kang tetep setengah saking Al-Fatihah. Jadi sama saja artinya, cuma beda lafaz gitu saja, beda teks. Wal khamisu ar-ruku'u wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.